Saham itu katanya digoreng. Dikumpulin lebih dulu, digoreng biar harganya naik, dan di atas distribusi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 3 fase goreng saham. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you to teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita selalu memberikan video-video edukasi yang bermanfaat setiap minggunya. Satu video, berjuta manfaat. Nah, teman-teman, banyak nih istilah goreng saham. Apakah semua saham itu akan digoreng biar harganya naik, setiap saat naik, sampai di satu titik itu dijual, atau nggak semua saham juga mungkin dilakukan hal tersebut. Nah, balik lagi ya, bicara mengenai goreng saham, artinya butuh apa yang namanya kebutuhan, planning, atau mungkin corporate action. Tapi terlepas dari itu semua, kita nggak akan bahas mengenai fundamentalnya, kita nggak akan bahas mengenai corporate actionnya, kita nggak akan bahas mengenai kepentingan-kepentingan yang ada di balik saham tersebut. Tapi sini kita mau bicara dulu flow-nya gimana sih kalau ada sebuah proses goreng saham ini. Karena mungkin teman-teman juga kepo juga ya di sana ya. Tapi saya juga nggak akan cerita terlalu dalam sih, karena ya rahasia lah gitu loh, kode etik. Nah, jadi teman-teman, dalam fase goreng saham sebenarnya itu mirip seperti kita fase pergerakan saham pada umumnya. Kalau pergerakan saham pada umumnya ada istilahnya, ada 3 fase dalam pergerakan saham, yaitu akumulasi, partisipasi publik, dan distribusi. Distribusi biasa di atas, akumulasi bisa di bawah, partisipasi publik adalah momen di mana market itu mulai banyak yang ikutan. Nah, kembali ke dalam fase tersebut, maka dalam fase akumulasi itu biasa dilakukan diam-diam, teman-teman. Diam-diam dalam arti apa? Nggak boleh ada yang tahu. Dan nggak boleh cerita. Kenapa? Kalau sampai bocor, ya harga cenderung akan naik melewati harga akumulasi dia. Misalnya, dia akumulasi di harga 1.800 sampai 1.000. Katakan seperti itu. Ketika berita itu bocor, maka orang akan nyolong start lebih dulu. Ketika nyolong start lebih dulu, dia nggak bisa lagi dapetin di harga 800 sampai 1.000. Jangan-jangan harga udah jadi 1.200. Bubar deh plannya seperti itu. Jadi, akumulasi itu selalu diam-diam. Dan kadang akumulasi itu punya approach yang unik gitu loh. Unik itu seperti apa? Unik ini dalam arti dia melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan saham tersebut di publik. Contohnya, menghubungi pihak-pihak yang memang punya saham tersebut, ditawarkan untuk menjual. Contohnya, mengumpulkan saham tersebut dari waktu ke waktu dari market itu sendiri. Yang lainnya, ya begitu, personal approach dengan pemilik saham yang cukup besar di market. Kita nggak bicara emiten ya. Emiten nggak ada, kita exclude dari cerita ini. Tapi kepemilikan di pasar. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah kekumpullah jumlah saham yang optimal dari effort yang dia lakukan, pihak ini lakukan, sehingga kebanyakan saham yang beredar di pasar ada di tangan dia. Teman-teman, ini mirip nggak sih seperti bisnis property developer? Mereka sebelum menjual propertinya, mereka kan ngumpulin, mereka melakukan apa namanya? Pembebasan lahan, bener nggak? Rumah ini, tanah ini dibeli hingga dalam satu kompleks itu jadi milik dia. Nah, ketika proses tersebut, teman-teman, itu perusahaan akan berisik nggak? Akan cerita-cerita nggak? Kagak. Dan belinya pakai nama yang sama nggak? Kagak, nggak mungkin. Kenapa? Rumah di sana dibeli pakai nama Bapak A, rumah situ dibeli pakai nama Bapak A, semuanya Bapak A di sana. Orang-orang akan curiga dong, lu kalau dibeli oleh Bapak A, dia tuh kayak lagi ngumpulin tuh. Nggak gitu dong caranya. Pasti ada Bapak A, Bapak B, Ibu Z, Ibu C, dan lain segala macamnya. Itulah namanya nominee. Nanti ketika udah kekumpul semua, dikonsolidasikan dalam sebuah nama baru, mungkin, atau apapun itu. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi kalau bicara mengenai goreng saham, itu kita coba bayangkan analogi seperti itu. Nah, ketika harga sudah kekumpul, ketika sahamnya sudah kekumpul, barangnya sudah kekumpul, apa yang perlu dilakukan? Teman-teman, Anda harus pahami di sini, nggak ada satupun pihak yang ngumpulin
saham dalam jumlah besar, tapi tidak ada alasan fundamentalnya. Jadi in general market, jadi kita jangan bayangin bahwa stock market itu bodongnya sebodong itu, enggak gitu loh. Jadi ketika ada pihak yang mengumpulkan dalam jumlah besar, itu pasti ada alasan fundamentalnya yang sudah mereka analisa dengan mendalam. Tapi beda cerita dengan kalau memang perusahaan bodong. Kalau perusahaan bodong banget ya memang mungkin tujuannya tujuan jahat di sana. Tapi kita bicara mengenai yang lempeng-lempeng aja ya di sana. Nah, setelah kekumpul, apa yang mau dilakukan? Tentu, contohnya adalah meningkatkan value dari apa yang sudah dipunya. Dari dua hal. Pertama, bagaimana perusahaan ini bisa meraih kinerja fundamental tertentu sesuai dengan yang sudah dianalisa, sesuai dengan yang sudah diekspektasikan. Arahnya bagaimana? Step by step-nya bagaimana? Action plan-nya seperti apa? Itu kan dipantau. Tapi di sisi lain, harga harus naik. Kenapa harga harus naik? Kalau nggak naik, kita jadi lembaga sosial. Ya kan? Ketika harga harus naik, harus bagaimana? Harus ada yang namanya partisipasi eksternal. Eksternal dari pihak yang ngumpulin, dan juga eksternal itu adalah publik. Publik itu bisa retail, bisa juga corporate di sana. Nah, kadang gimana sih flow-nya? Flow-nya cuma sekedar kadang ya. Itu melemparkan pertanyaan. Ini perusahaan kayaknya bagus deh. Coba lihat deh gini. Ini prospek ini katanya ini gini gitu loh. Oh ya? Iya sih kalau menurut gua. Mungkin makin banyak orang mulai memantau, melihat, dan lain-lain. Ada yang mulai kepo, akhirnya mulai membeli. Masalahnya, yang dibeli udah bukan barang dia. Kenapa dia simpen? Yang dibeli adalah barang yang sudah relatif sedikit di pasar. Ketika relatif sedikit di pasar, ujung-ujungnya harga akan lebih gampang untuk bergerak naik. Ditambah dengan misalnya public expose. Public expose bukan hal yang jelek, tapi public expose untuk menginformasikan planning perusahaan ke depan seperti apa. Oh, kita akan menambah kapasitas pabrik, kita akan membuat pabrik baru di sini, dan lain segala macam. Kita akan mungkin ada terbuka ruang untuk akuisisi perusahaan lain. Nah, orang akan mulai melihat gitu loh. Orang akan mulai melihat, oh ini perusahaan, ini nih ada planning yang agresif nih. Kalau ini berjalan, labanya bisa naik. Kalau laba bisa naik terus-menerus, ini harganya bisa mahal nih. Harganya Mercy, sekarang harga Bajaj. Kita beli sekarang. Semakin banyak orang yang ikut melakukan pembelian. Seiring dengan harga mulai bergerak naik, tadi misalnya akumulasi di 800 sampai 1000. Harga udah mulai 1200, sudah mulai 1300. Mulai banyak orang yang penasaran, ini perusahaan bagaimana? Di sana. Mulai banyak orang yang bertanya ke sekuritasnya, ini perusahaan bagus nggak? Ini kenapa naik terus nih? Nah, ketika udah mulai banyak kebutuhan, maka akhirnya dicobalah untuk melakukan research oleh pihak-pihak terkait. Oh, ini perusahaan demikian, public expose-nya demikian, potensi demikian, target kita adalah dengan asumsi seperti ini, targetnya buy. Buy-nya dengan target berapa? Nah, itu mulai muncul lagi teman-teman. Ditambah lagi apa? Setiap 3 bulan sekali ada public expose. Perusahaan wajib apa? Wajib memaparkan apa yang sudah mereka jalankan dan apa yang mereka rencanakan. On track nggak? Oh, laba bersih kuartal 1 sudah tumbuh sekian, naik sekian, year on year, naik sekian, quarter to quarter, dan lain segala macam. Nah, akhirnya membuat apa? Akhirnya membuat sebuah confident di pasar bahwa cerita ini kayaknya bener nih. Dia bakal lanjut semakin bagus dari waktu ke waktu. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Publik semakin banyak ikutan. Kalau dia adalah saham yang masuk ke dalam mungkin LQ45, institusi semakin bisa ikutan di sana. Kalau dia masuk dalam indeks misalnya IDX 30, fund manager yang kiblatnya adalah IDX 30 bisa ikutan. Kalau dia adalah saham yang masuk dalam kategori saham syariah, maka fund manager insurance yang tipe syariah akan bisa ikutan. Teman-teman kebayang nggak? Ketika itu yang terjadi, maka harga semakin tinggi nggak? Semakin tinggi. Dan mereka akan berusaha untuk punya, karena apa? Karena mereka kan butuh kinerja, teman-teman. Mereka butuh istilah saham alfa, istilah seperti itu. Saham yang bisa mendongkrak kinerja lebih baik daripada sekedar mengikuti indeks yang ada di pasar. Nah, alfa ini dibutuhkan karena apa? Karena dengan kinerja lebih bagus dari yang lain, orang akan tertarik untuk invest melalui perusahaan fund manager bersangkutan. Nah,
Ujung-ujungnya apa sih teman-teman? Ujung-ujungnya adalah efek bola salju. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Yang punya saham tinggal menunggu momen untuk kapan menjual. Teman-teman, mirip nggak seperti developer properti? Ketika di awal mereka menjual dengan properti dengan harga tertentu, misalnya dengan per meternya misalnya 10 juta per meter persegi, dan laris, mereka akan buka klaster baru. Mereka akan buka klaster baru untuk dijual dengan harga yang lebih beragam. Ada yang harganya tetap murah, ada yang harganya semakin premium. Ya kan? Semakin premium. Dengan perkembangan yang ada, dengan animo yang ada, teman-teman, ujung-ujungnya puncak dari penjualan properti itu apa sih? Membeli itu pakai undian. Pernah nggak ngalamin? Membeli rumah, ngundi, dapatnya di mana, ya kan, di posisi mana, udah ngundi. Artinya apa? Euforia semakin tinggi. Lama-kelamaan apa? Harga pasar properti tersebut makin tinggi. Demikian juga dengan saham. Ketika sebuah saham yang dimiliki oleh segelintir orang, kita bukan bicara emiten ya, kita bicara mengenai yang outstanding di publik, oke, yang beredar di publik, dan kinerja semakin bagus, orang semakin mau beli, harganya semakin naik. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nilai kekayaan dia akan semakin banyak. Kalau tadi dia mengumpulkan dalam value total adalah 500 miliar, harga udah naik 5 kali, ya uangnya udah jadi, value udah jadi 2,5 triliun. Tinggal kapan menjual. Nah, sampai di sini kita bicara mengenai apa, teman-teman? Kita bicara mengenai partisipasi publik eksternal. Tadi di awal adalah akumulasi. Sekarang kita bicara mengenai partisipasi publik atau eksternal. Dan nanti endingnya adalah distribusi. Kalau perusahaan tersebut masih terus ongoing improvement bisnisnya dan bisa mengejar harga. Dalam arti apa? Harga udah naik 10%, harga udah naik 100%, laba bersih dia juga naik 100%, maka pairnya sama antara dulu dengan sekarang. Ketika itu yang terjadi, bisa jadi dia tidak melakukan distribusi. Ngapain? Simpen terus. Di sana, simpen terus. Kinerja naik, harga naik, porto saya juga semakin naik. Tapi, ketika harga naik jauh mengalahkan fundamental. Contohnya, harganya naik 100%, tapi laba bersihnya baru naik 5%. Di periode berikutnya, harga naik 100%. Kok bisa naik 100%? Karena euforia, teman-teman. Karena euforia pasar. Tapi laba bersihnya naiknya cuma 10%. Kelihatannya bedanya ya, harga udah naik 200%, laba dia, kinerja bisnisnya baru naik 15%. Di sini kan ada mismatch, teman-teman. PER semakin mahal, PBV semakin mahal. Di sanalah kemungkinan mereka akan melakukan apa? Distribusi. Atau kalau dalam hal fund management, kita bicara mengenai underweight. Dikurangin bobotnya, karena sudah kegedean. Nah, teman-teman, ketika di fase distribusi, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah exit liquidity. Silakan cek video mengenai exit liquidity di video terpisah. Anda bisa cek di kolom deskripsi atau bagian atas video ini. Nah, teman-teman, butuh exit liquidity untuk menjual apa yang dimiliki dengan harga yang sudah berlipat-lipat di sana. Nah, dari fase diakumulasi di harga 800 sampai 1000, mungkin average price dia adalah di 900 misalnya. Ketika harga udah sampai 4000, 4500, maka uang dia udah melipat berapa? 5 kali. Melipat 5 kali. Nah, dengan demikian, opsi dia adalah mau jual semua, mau jual sebagian, mau nggak dijual karena misalnya nih ya, misalnya karena kinerja masih lari terus, masih menanjak terus dengan sangat cepat, dan lain segala macam, itu udah hak dia. Namun, ketika dia mau melakukan penjualan, dia butuh yang namanya exit liquidity. Nah, di sanalah ketika momen dia ingin mulai menjual, diharapkan sentimennya sangat positif. Gua suka dengan perusahaan ini. Gua tahu ini perusahaannya potensi naik lagi. Ini masih banyak pengembangan yang akan terjadi. Media ngomongin dia, media interview perusahaan ini, ada influencer yang ngejelasin perusahaan ini dan segala macam. Semakin banyak pihak yang mendengar dan suka dan
percaya. Disitulah momen Big Fund ini bisa melakukan penjualan secara periodik. Entah sampai habis atau memang dia mau jual sebagian. Dan bisa jadi distribusi nggak cuma ke retail, tapi bisa jadi ke Big Fund lainnya. Kalau memang prospeknya masih terus tinggi. Tapi apapun itu, teman-teman harus pahami di sini bahwa dalam fase akumulasi, partisipasi publik, hingga distribusi, yang kita perlu pahami di sini adalah strateginya. Akumulasi itu biasanya dilakukan diam-diam, distribusi dilakukan dalam keadaan ramai di sana. Dan fase pergerakan harga naik ke atas agak rancu antara sahamnya digoreng atau marketnya memang euforia. Bisa jadi salah satu yang terjadi, bisa jadi kombinasi keduanya. Dan untuk hal tersebut, semakin harga bisa terkerek naik semakin tinggi, semakin bagus buat si akumulatornya. Dan semakin bagus buat tradernya. Kenapa? Transaksi bisa setiap saat. Mau scalping, mau swing trading, mau trend following, bisa. Semakin perusahaan-perusahaan juga senang. Kenapa? Fee transaksi semakin tinggi. Tapi yang kita perlu hati-hati adalah ketika sudah di atas. Karena ketika semua orang suka, semua orang optimis, semua orang yakin, kadang di sanalah momen si pemilik besar ini mulai melakukan penjualan. Jadi teman-teman, dalam kita bicara mengenai 3 fase goreng saham, mulai dari akumulasi, membuat publik ikutan, hingga distribusi, yang kita perlu hati-hati di sini adalah di fase distribusi. Karena biasanya fase distribusi adalah fase di mana kita sebagai audiens, sebagai pengamat, dan sebagai tradernya merasa euforia. Euforia itu gimana? Kita yakin masih bisa naik, tapi harganya itu bergerak konsolidasi. Kenapa konsolidasi? Karena ada gajah yang jualan diem-diem. Dan hati-hati, jangan sampai kita jadi exit liquidity-nya. Teman-teman, kira-kira bisa nggak berikan contoh kepada kita di kolom komen, saham apa yang sudah pernah mengalami fase tersebut, dan sekarang harganya sudah tinggal berapa persen dari level tertingginya. Share di kolom komen dan kita akan diskusi setelah video ini. Terima kasih.